see what I see? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Bunga Damanik. Ini merupakan cerita kedua aku di Do You See What I See. Cerita pertama aku yang judulnya KKN Sleman. Kalau teman-teman belum dengerin ya. Oke, di cerita kedua aku ini, aku mau nyeritain pengalaman horor aku sewaktu pertama kali jadi mahasiswi. Jadi aku ini dari remaja sampai saat ini pecinta horor nomor 1. Aku suka baca-baca cerita horor, dengar-dengar pengalaman horor dari siapa aja, atau kalau sekarang lagi zamannya dengerin podcast horor. Jadi cerita ini bermula ketika aku mendaftar kuliah. Karena sebelumnya aku sudah sering membaca, mendengar kisah-kisah horor tentang kos-kosan. Itu sebenarnya dari sebelum aku daftar kuliah itu udah masuk dalam rencana aku bahwa kalau misalnya nanti mau cari kos-kosan, aku pengen menyelidiki dulu kos-kosan itu. Apakah ada riwayat-riwayat horor atau penghuni kos bunuh diri sebelumnya. Karena seperti yang sering aku baca banyak banget kasus seperti itu. Tapi karena kebetulan waktu itu aku ngurus kuliah sendiri dari mulai awal sampai akhir, jadi mepet waktunya, nggak sempet nyari kos. Kebetulannya ternyata ada salah satu temen kampus di jurusan aku yang punya kos-kosan di rumahnya, kamar kos. Ya udahlah, sampein sama orang tua kalau ya udahlah ngekos di sini aja, harganya juga lumayan murah. Waktu itu 2012-an 300.000 per kamar 1 bulan. Jadi bentuk kos-kosan aku ini rumah bulatan ya, yang menyatu dengan rumah ibu kosnya. Rumahnya itu letter L, aku di bagian yang L-nya. Aku ngajak salah satu teman aku di kampus untuk ngekos juga di situ, namanya Nita. Jadi pas kami masuk di kos itu ternyata sudah ada duluan 2 orang yang menghuni, kakak beradik masih SMA, namanya Erna sama Erni. Kami mulai mendapat gangguan-gangguan itu sebenarnya dari awal masuk kos, cuman tidak disadari. Kayak misalnya ada TV yang nyala sendiri, atau keran air yang nyala sendiri. Itu dengan polosnya ya, yang nyala itu kami matikan. Nanti tiba-tiba ada bunyi keran air nih pas lagi nonton TV. Loh, siapa tuh yang lupa matikan keran? Akhirnya lari lagi ke belakang, matiin keran air. Padahal sebenarnya gak ada yang hidupin keran, karena semuanya kan mandinya udah dari sore. Kami nontonnya malam-malam gitu kan. Kemudian beberapa bulan berikutnya, masuklah satu keluarga di kos-kosan itu. Jadi pas di belakang kamar aku itu, di belakangnya itu ada kolam renang. Kolam renang lama pemilik kos, yang di sampingnya itu ada satu kamar yang agak lumayan besar, jadi muat di situ satu keluarga. Satu keluarga itu mereka ada 4 orang, ada ayah dan 2 anaknya serta 1 cucu yang masih balita. Ayahnya itu kami biasa manggil Mbah. Nah, semenjak Mbah masuk ke rumah itu, semakin nampak jelas gangguan-gangguan yang kami alami. Kemudian gangguan-gangguannya itu karena kami sudah sadar kalau misalnya apa yang terjadi itu adalah gangguan dari makhluk gaib, itu sudah mulai muncul rasa ketakutan di dalam hati kami. Dan ternyata benar bahwasanya semakin kita sering ngomongin mereka, itu mereka tuh semakin narsis gitu. Semakin diomongin, semakin menjadi, semakin digosipin, semakin ngegas mereka nakutinnya.
Jadi pernah suatu hari kami minta sama ibu kos itu, "Bu, ayolah Bu, kita isi aja air di kolam renang." Awalnya ibu kos nggak mau gitu kan, nggak usah. Namun karena kami merayu, merengek karena ibu kosnya luar biasa, Masya Allah baik banget, udah kayak mama sendiri. Akhirnya diisilah itu air di kolam. Mandi, kemudian habis mandi itu kok malamnya itu badan jadi nggak enak gitu kan. Terus malam itu aku pergi ke kamar mandi. Jadi mau ke kamar mandi itu ngelewatin dapur. Yang di dapurnya itu ada kaca. Kacanya itu kalau kita lihat langsung di kolam renang itu yang nampak. Jadi malam itu aku ke kamar mandi. Pas sudah selesai berkegiatan di kamar mandi, balik ke kamar, aku berhenti di dekat kaca itu. Aku ngelihat pas di belakang kamar aku yang di bagian dinding kolam renang itu, di situ aku ngelihat ada laki-laki yang tinggi, gede banget badannya, itu duduk di pojokan kolam renang, tapi membelakangi aku. Badannya itu mengarah ke kolam renang sambil kakinya itu digoyang-goyangin seperti kita lagi duduk di ujung kolam renang main-main air gitu kan. Bisa dibayangin ya, kakinya klepek-klepek gitu ke air. Di situ aku diam sejenak. Aku mikir itu mbah atau mas ya gitu. Soalnya anaknya mbah ada yang gede juga yang udah lajang kan. Itu mbah atau mas ya. Ada beberapa hampirlah 1 menit aku berdiri di situ. Tiba-tiba aku dengar suara mbah sama mas ada di dalam kamarnya mereka. Di situ aku langsung sadar bahwa itu bukan bagian dari kami semua. Akhirnya aku lari lagi masuk ke dalam kamar, kunci pintu, tutup gorden, aku tidur. Karena jarak dari kamar aku ke kolam berenang itu nggak sampai 2 meter. Kalau dari luar ya, kalau dari tembok luar. Situ aku udah panas dingin badannya. Bodoh banget aku nih, kenapa lah. Aku liatin gitu. Akhirnya aku baca ayat kursi, baca doa segala macam. Akhirnya ketiduran juga. Kemudian gangguan-gangguan lainnya itu. Jadi waktu itu kan kami nggak punya akses internet di laptop. Terus nggak punya mesin printer. Jadi kami yang mahasiswa ini kalau mau ngerjain tugas-tugas laporan ke warnet. Warnetnya itu nggak jauh dari kos-kosan itu. Pergilah ke warnet kami yang lagi kuliah kan sama temen aku yang namanya Nita. Rupanya pas mau pergi ke warnet, yang kakak beradik SMA 2 orang ini, salah satunya ngikut juga sama kami yang namanya Erni. Ayolah kak, ikut juga adek ke warnet, katanya mau buka Facebook katanya. Oke, pergilah kami. Jadi di rumah itu tinggal si adik yang namanya Erni. Dia berdua ya, Erna sama Erni. Pergi kami ke warnet. Udah lagi asik-asik ngerjain tugas. Tiba-tiba gak nyampe 1 jam sih waktu itu. Masih baru nyampe kami di warnet. Belum puas pun main Facebook. Nelfon lah ini si Erni ke handphone aku kan. Nelfon, ngapa nih? Mungkin mau titip bakso bakar, mikirnya gitu. Ya udah aku angkat lah teleponnya kan. Tiba-tiba pas aku angkat itu kaget. Kagetnya tuh karena si Erni ini langsung ngejerit gitu loh. Halo dek, aku bilang gitu kan. Kakak Bunga, langsung kayak gitu. Astagfirullah, kenapa anak nih gitu. Tolong, katanya gitu kan. Kenapa? Pulang kak, pulang, tolong, katanya sambil nangis-nangis. Kenapa nih? Kena rampok atau apa? Kami mikirnya gitu kan. Ayolah, pulang. Akhirnya matikan komputer, cabut flash disk dan lain-lain sebagainya. Kami pulang nih, lari-lari ke rumah karena takut gitu kan. Kenapa lah nih nangis-nangis, padahal rumah kami tuh nyatu sama ibu kos, tapi dia nelpon gitu loh. Mungkin lagi kosong banget kemarin itu, soalnya pas kami mau ke warnet itu memang ibu kos itu pas mau pergi juga. Akhirnya kami pulang ke rumah, kami buka pintu kamarnya Erni. Di situ dia udah tegang banget, udah duduk di ujung kamarnya
dengan muka yang pucat. Jadi kami tanya lah kan. Kami tanya, kenapa dek? Gitu kan. Tadi katanya kan, ada yang ketok-ketok pintu kamar katanya. Erni kira itu kakak katanya kan. Rupanya pas Erni bilang, siapa? Kata Erni. Dia ngejawab juga, siapa? Katanya gitu, kayak suara kakek-kakek katanya gitu kan. Makanya ini telepon kakak katanya. Dia ngomong gitu sambil nangis-nangis. Sebenarnya kami ini walaupun udah gede dari dia, ya penakut juga ya kan. Jangan sampai lah digituin, didatengin atau ditampakin. Ya udahlah, kita kuat-kuatin aja. Akhirnya kami tenangin dia, kami tenangin. Ujung-ujungnya malam itu kami tidur berempat dalam satu kamar, angkut-angkut kasur, tidur rame-rame. Dah, kemudian ceritanya lagi dari Mbah. Cerita dari Mbah itu pagi-pagi kan udah termenung Mbah di samping kolam renang. Badannya itu seperti kayak yang capek banget gitu. Kami tanya lah sama Mbah kan, Mbah, kenapa Mbah? Capek Mbah katanya. Itu beberapa hari setelah kejadian Erni ya, diceritain sama Mbah. Tadi malam kata Mbah, ada orang di kamar mandi. Yang nampak itu cucunya si Caca, namanya Caca. Ada orang di kamar mandi, si Caca nangis-nangis katanya gitu kan. Tiba-tiba dibuka Mbah pintu kamar mandi, gak ada siapa-siapa, ditengok sama Mbah. Terus gak lama siap itu, tiba-tiba di kamarnya mereka itu ada angin yang muter-muter di sekeliling kamar, kayak angin puting beliung gitu loh. Makanya pas pagi itu memang aku tengok ke kamar mereka itu udah kayak kapal pecah, kamarnya porak-poranda. Itulah yang dibilang Mbah tadi, angin muter-muter. Mbah udah terdiam kecapean. Mungkin Mbah berantem ya sama penghuni yang tadi malam, adu-adu ilmu kan, adu-adu jotos. Jadi Mbah kelelahan pagi itu, udah merokok termenung di samping kolam. Kami ya takut lah jadinya kan. Ya udah, pokoknya bertubi-tubi gangguan yang kami hadapi. Jadi waktu itu kan malam-malam itu kan dulu zamannya HP BlackBerry tuh. Kalau pakai BB itu kan ada aplikasi yang bisa mendeteksi hantu. Yang kalau misalnya kita buka, kita lagi ada hantu, ada peringatan di layar BB. Nah itu kami download dulu itu, memang udah penakut ya kan. Masih juga download kayak gitu. Kami download lah ke arah depan kos. Gak ada apa-apa sama sekali. Naik kami ke lantai 2 mau ke jemuran atas. Ketemu satu di dekat antena parabola. Ketemu satu kan. Udah ketemu itu lari ke bawah turun ketakutan. Tapi masih dicari juga. Pergilah lagi. Gak ada lagi dapat. Akhirnya dipinjamlah HP itu sama anaknya Mbah yang perempuan. Namanya siapa ya namanya? Namanya Kak Cici. Jadi sinilah coba aku cari katanya kan. Aku tak curiga aku di belakang itu tuh. Jadi di belakang kos kami itu kan temboknya tinggi banget tuh. Temboknya tinggi tapi di sudutnya itu ada pohon pisang yang lebih tinggi dari tembok. Tapi pohon pisang itu bukan di tembok kami, di luar. Pohon pisang orang belakang. Cuman karena pohon pisangnya lebih tinggi dari tembok, nampak lah tuh kan daun-daunnya masuk ke arah rumah kami. Belum nyampe lagi Kak Cici itu ke pohon pisang itu, menjerit ya sekuat-kuatnya. Wah, katanya kan, tolong katanya. Apalagi nih kata kami kan. Aku nggak berani datang waktu itu. Datanglah ada adik-adikan yang di depan, yang sama-sama cari hantu juga. Kenapa Kak? Katanya. Itu di pohon pisang katanya kan. Kalian tahu mereka lihat apa? Di situ mereka melihat ada perempuan duduk di atas tembok belakang sambil tangannya main-mainin daun pisang. Perempuan itu pakai baju khas Mbak Kun. Baju seragam Mbak Kun dipakainya, tapi membelakangi. Nah, rambutnya kan panjang tuh. Rambutnya itu tergerai ke belakang semuanya, tapi bagian ujungnya itu seperti diikat. Cuman ikatannya tuh
jauh di bawah ujung, mau mendekati ujung rambut. Bisa ya dibayangin, kayak ikat rambut melorot tapi nggak sampai jatuh, kayak gitu. Di situ ada sekitar 4 atau 5 orang yang nampak, jadi bukan halu. Dan alhamdulillahnya aku nggak ikut lari ke belakang waktu itu. Dah selesai cerita yang ini kan. Kemudian ada lagi ceritanya bertubi-tubi lah, macem-macem yang ada. Kalau misalnya di kamar aku waktu itu ada adik-adik satu namanya Kerin, masih adik-adik balita juga sebayanya, cucunya Mbah. Kalau aku bawa ke kos, ke kamar, nangis dia, nunjuk-nunjuk sudut pintu, ocong deh ocong katanya. Astagfirullah, hantu permen katanya gitu. Aku ya takut lah ya kan, makanya nggak pernah aku bawa ke kamar dia. Nanti entah apa-apa disebutnya di kamar itu. Ujung-ujungnya aku yang nggak berani tidur nanti sendiri. Dah, terus semakin ekstrim. Terus anaknya ibu kos yang teman kuliah aku tuh sering sakit gitu kan. Kami juga udah ngadu sama ibu, Bu kayak gini mana nggak nyaman gitu. Kemudian kata ibu, ya udahlah kita kuras aja lah air kolam renang ya katanya kan. Ngapa pula hubungannya sama kolam renang, pikir kami gitu. Ternyata dulu riwayatnya di depan kos aku tuh kan ada SD. Jadi dulu kolam renang itu disewain sama ibu itu untuk anak SD. Jadi pernah katanya tiba-tiba pas lagi anak SD itu berenang, kesurupan anak SD. Bayangin anak SD kesurupan kayak mana riuhnya kan. Kesurupan mereka. Jadi semenjak kesurupan itu gak pernah lagi dipakai kolam renang. Sampai akhirnya kami masuk merengek-rengek minta kolam renang. Itulah makanya kami baru tahu. Terus agak mereda tuh. Beberapa lama agak mereda. Gangguan-gangguan ekstrim. Tiba-tiba tak kayak mana ceritanya, kolam renang tuh dipakai Mbah tuh pelihara lele. Semenjak dipakai pelihara lele itulah balik lagi gangguan-gangguannya, sama seperti gangguan-gangguan tadi. Terus kan nanti tiba-tiba kalau udah mulai ada gangguan, kami biasanya tidur berempat tuh dalam satu kamar. Pernah kami tidur kan, tiba-tiba jam-jam 1:30 di samping jendela kamar itu ada bunyi orang nyapu pakai sapu lidi yang srek gitu, srek. Tapi nyapunya tuh lambat kali, kayak nggak bertenaga. Kami udah di dalam kamar itu, baca doa dalam hati, doa apapun baca aja kata kami. Diam kami kan, lama juga dia nyapu, mungkin sampai bersih halaman belakang tuh disapunya, srek. Akhirnya mungkin karena ibu kos nih nggak mau anak kosnya pergi, dipanggillah satu orang pintar. Satu orang pintar itu minta anak ibu kos tuh diruqyah teman kuliah aku. Karena si Mia ini sering sakit, juga sering seperti ada gangguan juga di rumah itu, mungkin kan ada penghuninya. Terus kan akhirnya diruqyah lah teman aku ini. Kami yang penghuni kos beberapa itu yang udah kuliah masuk ke dalam, ikut pas di bagian ruqyah baca doa di dalam. Jadi kan banyak tuh yang anak-anak SMA dan yang lain-lainnya tuh nunggu di depan. Jadi rumah ibu kos kami itu kacanya besar banget yang di bagian depannya itu kan. Akhirnya pas proses ruqyah itu berjalan dengan baik, alhamdulillah teman kami juga udah jadi sehat lagi. Udah selesai tuh pergilah kami ke depan. Gak takut kalian di dalam itu katanya kan. Takut ngapa kata kami. Si Mia dari luar berubah mukanya katanya. Tadi di dalam kayak mana? Gak ada, biasa aja muka dia juga kok, kami bilang. Cuman dia nangis-nangis aja sama muntah hitam kata kami kan. Ternyata orang yang di luar itu ngelihat kalau mukanya Mia ini berubah jadi muka nenek-nenek. Bayangin tuh, secantik itu jadi muka nenek-nenek. Terus gak ada perubahan juga lagi di rumah itu. Udah berbagai cara kami coba, ngaji segala macem sampai tahlilan dan lain-lainnya. Akhirnya waktu itu dapatlah info kalau di daerah Harapan Raya namanya, di Pekanbaru ini, ada salah satu paranormal yang
cukup terkenal yang bisa membersihkan rumah. Akhirnya diundang lah ibu itu kan, datang ke rumah, datang ke kos. Baru dia masuk, udah kena tampar dia sama angin. Baru dia masuk ke bagian kos kami, kena tabok sama angin. Pus gitu, terbang rambutnya kan. Jalan dia ditelusurinya kamar demi kamar, dapur, kolam renang, geleng-geleng dia. Katanya energinya besar sekali, kata dia gitu kan. Coba lihat mata saya, katanya. Kami lihatlah matanya kan. Matanya tuh bisa muter-muter kayak apa ya? Kayak yang muter-muter di iklan Oskadon. Mutar gitu matanya. Baru sekali tuh lihat mata orang kayak gitu. Terus dimasukkannya lah Tante Kun tadi ke dalam botol sama dia. Ibu tuh sendiri loh. Akhirnya udah selesai. Insya Allah sudah bersih, kata dia gitu kan. Insya Allah sudah bersih, katanya. Pulanglah dia nih Onda Vario. Bisa motornya itu ngegas sendiri sementara dia nggak ada megang gas. Cobalah teman-teman bayangkan. Tangannya itu ditaruh di kantong celananya kanan kiri. Motornya itu ngegas, ngerem kayak gitu. Itu kami nengok sendiri loh. Kan nggak mungkin motornya error kan kayak TV. Yang ngegas ngerem gitu. Barulah kami percaya kami kan. Yaudah besoknya kami ke rumah ibu itu. Jadi rumah ibu itu yang di Harapan Raya itu agak turunan gitu rumahnya kan. Mau ngobrol lah nih, mau silaturahmi, ucapan terima kasih ibu kos. Oh baik ini udah hilang hantu di rumah. Akhirnya udah pergi kami ke rumah ibu tuh. Jadi mau pergi ke rumah ibu itu turunan itu ngelewatin pohon jambu. Teman-teman tahu pas kami turun itu kan kejatuhan daun jambu kami. Sama-sama lah kami nengok ke atas pohon jambu itu. Pohon jambunya pun tinggi pula kan. Tengoklah ke atas. Astagfirullahaladzim. Udah terduduk Tante Kun tuh di atas pohon jambu. Kaki goyang-goyang sambil ketawa. Katanya ketawainnya kami lewat mau ke bawah itu. Astagfirullahaladzim kami bilang kan. Udah gak usah lihat ke atas kata ibu yang tadi tuh. Tahu dia kami ditampakin itu. Ya udahlah. Akhirnya beberapa saat setelah itu kami pulang gak berani lagi kami nengok ke atas. Mau dijatuhin pohon jambu pun kami gak berani ngeliat ke atas. Kemudian akhirnya udah hampir mereda. Semuanya udah normal kembali. Udah enakan. Terus ya seperti itulah teman-teman ceritanya. Itu benar-benar pengalaman yang gak bisa kami lupain. Kami tinggal di sana 2 tahunan. Kalau aku pribadi 2 tahun. Kalau temen aku Nita sampai selesai kuliah dia di sana. Aku 2 tahun di situ. Dan dari awal pertama masuk kuliah sampai akhirnya aku pindah dari kos itu, gangguannya itu aku hadapi terus gitu loh. Jadi istilahnya udah di tahun kedua lah baru dipanggil tante itu mengambil Mbak Kun tadi dari rumah. Kayak gitu sih ceritanya. Semoga teman-teman pada takut. Terima kasih semuanya. Maaf kalau ceritanya agak menjemukan. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. podcast.ceritahoror@gmail.com